Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama Bunda Heni dalam Do Re Mi, doa dan renungan anak misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Jumat 4 November 2022. Hari ini merupakan hari biasa yang ke-31. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1-8. Tema yang Bunda ambil pada pagi hari ini adalah jadilah pandai. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Terima kasih untuk napas hidup yang boleh kami terima sampai hari ini. Bapa, di pagi yang indah ini, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami akan pikiran, hati dan budi kami serta perkataan kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat merenungkan serta melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutangmu lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk belajar dari seorang kudus, yaitu Santo Carolus Borromeus.
Santo Carolus Borromeus, ia adalah seorang uskup agung Milan dari tahun 1564 sampai 1584. Ia berasal dari keluarga bangsawan, namun ia menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Santo Carolus Borromeus mempunyai talenta kecerdasan. Tentu anak-anak tahu ya, kalau kita memiliki talenta kecerdasan, pasti kita adalah seorang yang pintar. Santo Carolus ditabiskan menjadi uskup. Beliau memanfaatkan talentanya menjadi seorang pendidik, atau yang anak-anak biasa mengerti adalah seorang guru. Ia adalah guru pembaharu iman dan moral. Serta Santo Carolus juga pernah mendirikan seminari untuk calon-calon imam. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam cerita kisah Santo Carolus dengan bacaan hari ini, ada yang menarik perhatian kita, yaitu seorang bendahara yang memanipulasi surat hutang orang yang berhutang kepada tuannya, sehingga ia dipuji oleh tuannya. Namun, mari kita mengamati kembali cerita kitab suci dengan kisah Santo Carolus. Kira-kira mana yang anak-anak pilih? Apakah mengikuti teladan Santo Carolus yang sederhana, atau seorang bendahara yang suka berbohong untuk kepentingan pribadinya? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita ditunjuk Tuhan untuk mengelola miliknya, yaitu talenta yang Tuhan berikan itu dengan baik, seperti Santo Carolus. Namun jika kita seperti bendahara, maka kita tidak mengelola milik Tuhan dengan baik. Maka suatu saat pasti kita akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu masih ada kesempatan kita untuk diizinkan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Maka marilah anak-anakku, kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita. Mungkin anak-anak butuh refleksi pribadi kembali. Contoh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan memberikan kita semua, umat manusia itu berupa talenta, yaitu keterampilan, kecerdasan, kemampuan. Oleh karena itu, maka kita juga harus mulai melihat kembali. Hari ini kita diajak oleh Tuhan membuat suatu komitmen dalam diri kita agar talenta itu dapat berguna. Maka mari kita kembangkan. Dengan cara apa ya kira-kira? Oh, saya diberikan Tuhan suara yang merdu. Wah, saya harus bergabung dalam latihan kor atau latihan bersama-sama dengan anak-anak sekami misalnya, bernyanyi bersama. Atau juga pada saat hari raya, saya harus aktif dalam kegiatan gereja. Mungkin bernyanyi bersama, lektor, atau bermazmur. Oh, saya diberikan talenta juga kepada Tuhan, yaitu berupa saya bisa berenang. Maka saya harus kembangkan talenta itu. Saya tetap berlatih, berusaha supaya saya boleh menjadi seorang perenang yang hebat. Oh, saya juga bisa bermain bulu tangkis.
maka saya juga harus berlatih setiap hari agar saya boleh menjadi seorang pemain bulu tangkis yang profesional. Ada juga talenta-talenta yang lain yang Tuhan berikan kepada kita semua. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, jika kepandaian berupa talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak itu terus dikembangkan, maka pasti kita akan yakin bahwa apapun yang menjadi impian kita, seperti teladan orang kudus dalam cerita hari ini, yaitu Santo Carolus, pasti akan tercapai. Mari anak-anak, kita sama-sama mencoba. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua, segala aktivitas kita pada hari ini selalu dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Selamat pagi, sampai berjumpa di edisi yang berikut. Salve.